juga lulusannya cuma bisa sampai SD, SMP atau Oke. SMA. Iya, Pertama gini Pak, kalau misalnya sekolah tanpa wisuda kan semua orang itu kan nggak mampu ya Pak, banyak rakyat miskin. Rakyat miskin nggak punya rumah lagi. Iya, terus kalau misalnya Rumahnya di bantaran kali lagi. Iya, Tapi Pak. sekolahnya bu gaya-gayaan ada wisuda. Lebih tepatnya itu bukan wisuda Bang. Apa? Kalau misalnya bisa, Ah. wisuda itu tuh pengeluarannya tuh lebih sedikit. Terus habis itu dibikin proyek, cuman bukan proyek apa? Proyek dibikin tetap ada wisuda, cuman selenggara kan paling. Bentar dulu, di negara mana sih yang SMP ada wisuda? Saya nanya. Kesalahan sih Pak, bukan wisuda. Ya bukan, di negara mana yang ada TK ada wisuda, SMP ada wisuda, SMA ada wisuda? Di negara mana tuh? Hanya di Indonesia. Wisuda untuk siapa coba? Yang kuliah. Di kita anak TK wisuda, biaya nggak? Iya ya Pak. Punya rumah nggak yang ikut wisuda TK itu? Nggak, pakai bantaran sungai. Ya kan? SMP wisuda lagi. Punya rumah nggak? Enggak. SMA wisuda lagi. Punya rumah nggak? Terus kemudian kemarin ada ibu-ibu yang nangis-nangis. 5,4 juta harus bayar studi tour ke Bali. Pada akhirnya sekolahnya ditelepon oleh Kadisdik dan dibatalkan. Nah, saya nanya, gubernur melakukan gubernur melakukan itu buat siapa? Ya untuk rakyat semua Pak. Lah iya, untuk orang tua. Iya. Ya kan? Lebih tepatnya bukan gitu sih Pak. Apa? Saya kan biar adil nih ya Pak. Semua murid itu biar bisa ngerasain perpisahan. Oke. Wisuda. Terus gini, ngerasain perpisahan, duit perpisahan dari siapa? Dari orang tua. Membebani nggak? Bisa Ya dicicil membebani Pak. Iya, bukan membebani nggak? Iya. Membebani. Terus kalau tanpa perpisahan emang sekolah jadi bubar? Enggak Pak. Kan ada juga lulusannya cuma bisa sampai SD, SMP atau SMA. Ya, oke. Kalau tanpa perpisahan emang kehilangan kenangan. Kenangan itu bukan pada saat perpisahan. Kenangan indah itu saat proses belajar selama 3 tahun. Enggak juga sih Pak, saya ngerasa kan udah lulus ya. Kalau misalnya nggak ada perpisahan, kita tuh nggak bisa kumpul bareng atau ngerasain gimana kumpulnya interaktif sama teman-teman gitu Pak. Terakhir, ada interaktif. Oke, bayar nggak? Bayar. Oke, yang bayar siapa? Mama. Orang tua Pak. Rumah aja nggak punya, bayar perpisahan. Gimana speak up-nya? Harusnya, saya kritik ya, harusnya speak up-nya begini. Kritik gubernur, karena gubernur membebani rakyat, sekolah harus bayar iuran. Kritik gubernur, karena membiarkan orang tua dibebani untuk pembayaran sekolah. Kritik gubernur, karena membiarkan banjir, saya seneng. Ini kritik gubernur, karena gubernurnya melarang perpisahan. Loh, aku ngeri. Ya kan? Nah, jadi apa ya? Akhirnya dibully. Kenapa dibully? Karena logikanya nggak tepat. Gitu. Jadi gubernur ini berusaha untuk menurunkan beban pembayaran orang tua karena sekolah sudah dibikin gratis. Kalau sekolah sudah dibikin gratis, maka orang tua tidak boleh lagi ada pengeluaran untuk sekolah. Bila perlu ke sekolahnya jalan kaki, naik sepeda, pulang sekolahnya jualan, agar anak-anak Indonesia, anak Jawa Barat hebat. Tapi kalau sekolahnya ada outclass, pakai jak anis. Ayo, saya ini dulu Orang itu kan bisa terima. Terus kalau misalnya kayak wisuda dihapus, terus misalnya bapak juga ngebalik minta pajak sama saya, padahal kan saya miskin. Apakah bukan minta pajak, saya balik. Anda miskin, tapi jangan sok kaya. Orang miskin tuh prihatin membangun masa depan. Seluruh pengeluaran ditekan, digunakan untuk yang positif. Bisnis, pengembangan diri. Lah ini rumah nggak punya, tinggal di bantaran sungai. Orang tua yang lain itu menyambut gembira ketika wisuda dihapus. Keluarga ini menolak wisuda dihapus. Ya kalau gitu saya nggak usah bantu kerohiman. Bukan menolak sih Pak. Apa? Bukan menolak, istilahnya kan Ya saya tanya balik Bu, ibu perlu uang nggak buat ngontrak? perlu. Kalau ibu buat ngontrak aja nggak punya, ngapain protes-protes wisuda harus ada? Kan logikanya harus dipakai. Hidup tuh jangan sombong gitu loh. Ibu buat ngontrak aja nggak punya, tapi ibu merasa bahwa wisuda lebih penting. Saya lebih penting mana? Kontrakan untuk tempat tinggal apa wisuda? Tempat tinggal Pak. Iya. Anda teriak-teriak nggak punya untuk ngontrak.
Tapi satu sisi anaknya protes harus ada wisuda. Saya kan pusing dengerinnya. Sebetulnya itu kan tanpa kita ketahui ya Pak ya. Enggak. Ini kan ibunya mendukung, Pak. Iya. Ibu mendukung saya, saya tanya semua. Ibu setuju nggak kebijakan saya sekolah nggak usah ada wisuda, nggak usah ada studi tour biar Jadi banyak orang lebih seneng orang yang kayak siapa tuh Pak Ustadz yang pakai peci tinggi itu beresin sampah. Jadi Mbak siapa namanya? Mbak Aura itu bisa menjadi pelopor lingkungan, pelopor kebersihan. Kampung saya bersih nggak? Bersih Pak. Ya, kan? Jadi saya bukan hanya sekedar nyuruh orang lain, ngasih contoh di kampungnya bersih, tertata, gitu ya. Hari Sabtu begini, hanya olahraga, hanya ke sawah, saya nggak kayak orang main yang mahal-mahal, enggak, piknik ke luar negeri, enggak. Saya ditawarin ke luar negeri minggu depan, nolak. Saya pengen tetap ngurus masyarakat saja. Itu karena hidup saya susah. Karena hidup saya susah tadinya, saya ingin menyelesaikan problem orang-orang yang susah. Mbak Aura mau diterima enggak? Kalau saya sih ngikut orang tua, kan yang tinggal punya rumah itu kan orang tua saya. Bukan, saya nanya. Memerlukan enggak? Ya kalau enggak apa-apa, masih banyak orang yang perlu. Perlu enggak? Mewakili, iya sih Pak. Mewakili gimana? Mewakili semua. Enggak, Mbak Auranya perlu enggak kontrak rumah? Kalau buat bantu orang tua saya perlu, cuman kalau misal pribadi saya nggak terlalu, soalnya kan saya di video TikTok itu saya nggak minta perohiman Pak, cuma saya minta keadilan atau kemanusiaan. Ya adilnya gimana kalau tanahnya punya orang? Diterima. Enggak, saya nanya, mau terima enggak? Bantuannya mau terima enggak? Mau terima enggak? Perlu enggak sih? Kalau enggak perlu jangan maksain. Perlu enggak? Enggak perlu. Mau terima enggak? Ya wes. Biasa namanya juga anak muda. Doain hidupnya sukses ya. Kritis, bagus, tetapi harus objektif kan gitu loh. Mana ada orang lain dikritik, orang yang kritiknya diundang. Ya, terima kasih semuanya ya. Silakan dibagikan. Udah pada sarapan belum? Kan jam 5 tadi kesini Pak. Jam 5 Pak. Loh kenapa jam 5? Jam 5 macet. Ya dari sana ke sini 3 jam. Macet Pak. Tapi belum makan. Terima kasih ya. Ya Pak, makasih. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Ya. Boleh, takut dia nggak mau foto sama saya. Bareng-bareng Pak. Kasih. Ayo sok sini. Ayo sini fotonya. Terima kasih banget Pak ya. Mau dipotong Mas. Mau dipotong semua jadi selfie. Jangan Bang Kodok kalau burem banget bareng-bareng ya bareng-bareng. Bapak Gubernur wangi banget ya? Wangi banget. Namanya juga Duda. Bercanda Pak. Kasih. Pak, Makasih Pak. Banyak gantian Pak. Anak saya Pak. Bu. Bapak saya minta maaf. Sama anak ya Pak. nggak apa-apa loh, bebas aja, nggak ada masalah. Banyak bisa segitu masih ngomongnya sekarang suka. Ya nggak apa-apa, kan kritis nggak apa-apa. Jurusan apa sekolahnya? Filsafat Pak. Oh filsafat, ya bagus lah. SMA-nya ada jurusan filsafat? Enggak, maksudnya jurusan buat masuk uni. Oh masuk UI-nya filsafat, ya bagus lah. Orang filsafat kan pinter-pinter. Amin. Ya, lebih pinter dari saya. Amin. Kasih. Jadi Neng, ya Mbak Yu, ini programnya program pemerintah Kabupaten Bekasi, ya. Jadi proyeknya proyek Pemkab Kabupaten Bekasi. Saya bantu ikut menyelesaikan. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Pak.